waktu kesudahan bumi ini, waktu kedatangan Tuhan, waktu endingnya dunia, apakah sudah tinggal sedikit lagi? Dan Tuhan katakan sudah tinggal sedikit lagi, sambil menangis, ya. Dia bersedih. Kenapa Tuhan bersedih? Kenapa dia menangis mengatakan waktunya sudah tinggal sedikit? Karena dia melihat domba-dombanya masih banyak yang jauh, tersesat, terhilang, dan banyak domba-dombanya yang pergi darinya. Sementara hari sudah semakin senja. Saya pernah bersaksi kepada saudara. Saat itu saya melihat dia sedang duduk di bawah pohon. Ya, ini penglihatan yang Tuhan berikan. Dan di saat dia duduk di bawah pohon, ya, cara duduknya kakinya di sini, ditekukan, jadi tangannya ke kakinya seperti tertunduk gitu. Sedih wajahnya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saya akan bacakan dari 1 Petrus pasal keempat ayat yang ke-7. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Memang sudah dekat. Ya. Apakah saudara bisa merasakan dan melihat? Ya. Bagaimana Israel saat ini sedang diserang dan dikepung? Beberapa waktu lalu saya telah bersaksi kepada saudara, bahkan dari tahun 2016, Israel itu sesungguhnya itu menjadi tolak ukur bagi kita untuk melihat keadaan zaman. Dan saya pernah katakan kepada saudara, ya, kalau Israel sudah dikepung, ya, maka di sana kita harus berjaga-jaga. Karena di sini juga perjuangan Israel untuk membangun bait suci di dalam kesusahan, ya. Karena apa? Apa perang akan selesai? Enggak. Bahkan semenjak Rusia berperang, saya sudah sampaikan kepada saudara, jangan harap dunia ini akan berhenti dalam perang, namun akan bertambah satu persatu sampai akhirnya memuncak. Ya, kita tidak tahu. Ya, di zaman Nuh, bumi ini dihabiskan oleh apa? Air. Tetapi di zaman kemurkaan, bumi ini akan dihanguskan dengan apa? Api. Ya, kedatangan Tuhan diibaratkan seperti zaman Nuh. Maka karena itu, siapkan bahtera saudara, ya. Jangan berleha-leha. Bahtera di dalam kekudusan, ya. Tubuh saudara lah yang menjadi bahtera itu. Persiapkan bahtera saudara menjelang hari yang akan datang, menjelang kedatangan Tuhan yang akan tiba. Karena dia hanya akan melayakkan orang-orang yang didapatinya setia, tidak bercacat, tidak bernoda pada hari itu juga. Hari itu juga, ya, bukan saat ini. Karena jikalau hari ini kita tidak bercacat dan tidak bernoda, ya, tidak ada jaminan di saat hari kedatangan Tuhan kita juga tidak bercacat, tidak bernoda, tetapi hanya ada perjuangan. Kalau hari ini saudara tidak bercacat dan tidak bernoda, maka berjuanglah. Setiap hari sangkal diri, pikul salib. Maka berjuanglah untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Ya. Berjuanglah untuk selalu diam dalam hadirat Tuhan. Jangan menghitung-hitung jammu atau melihat kalender, ya. Oh, enggak datang-datang pun. Nanti saudara kecewa. Setidaknya ingat ini, kematian tidak ada yang tahu. Karena sebentar orang bisa tersenyum, sebentar lagi kita dengar sudah meninggal, apalagi sekarang, ya. Ini sekarang saya tidak heran, banyak kematian di mana-mana dan rata-rata penyakitnya apa?
serangan jantung sesuai dengan nubuatan yang telah Tuhan berikan tahun 2021. Ya. Ini tingkat kematian karena serangan jantung sudah sangat tinggi, sudah sangat banyak ya. Di mana-mana setiap ada orang yang mati saya tanya kenapa? Serangan jantung. Jadi hati-hati saudara. Bagi yang sudah terkena tanda kemarin itu, saya tidak katakan tanda bilangan ya. Saya tidak berani mengatakan itu ya. Bagi yang sudah menerima itu, tidak ada kompromi lagi ya. Harus hidup berpaut kepada Tuhan sepenuhnya agar kiranya tubuhmu benar-benar dibentengi dan dilindungi ya. Harus pola hidup yang benar-benar sehat secara jasmani dan secara rohani ya. Harus benar-benar berpadanan dengan Tuhan. Nah, jadi ingatlah itu. Kalau saudara menghitung-hitung nggak datang-datang Tuhan itu ya, sama nanti di zaman ini juga sudah dikatakan demikian. Dari zaman nenek moyang dikatakan kalau Tuhan itu sudah akan datang ya. Jangan sampai bosan nantinya. Tetapi setidaknya ingatlah ini, kematian tidak ada yang tahu kapan waktunya. Gak ada yang bisa menjamin hidup seseorang ya. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu ke depan gak ada yang bisa menjamin ya. Oleh karena itu, kalaupun hari ini, detik ini, waktu Tuhan tiba dalam hidup saudara dan saya ya, Tuhan telah mendapati kita setia, tidak bercacat, tidak bernoda, maka kita dilayakkannya sebagai pemenang di saat kita telah selesai mengakhiri pertandingan di dalam bumi. Jadi harus berjaga-jaga senantiasa ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perang Israel. Mungkin saya nanti akan cari dulu ya. Ada sebenarnya waktu di Sulawesi Tuhan berfirman, tapi saya taruh di mana ya? Karena biasanya saya selalu catat itu di handphone. Tuhan berfirman tentang kejadian yang di 26 September. Nanti saya tahu, mungkin saya cari tahu, mungkin ke minggu depan kali ya, karena saya tadi lupa ya. Tapi saya coba cek, siapa tahu ada dekat ya. Oke, ini ada sedikit kesaksian juga ya. Ini tanggal 15 Oktober 2023. Dikatakan di sini, jikalau Yerusalem berdiri, kesusahan akan terjadi di seluruh bumi. Ya. Di saat Yerusalem lemah, mereka akan berdiri. Di saat mereka sudah menyatakan diri untuk berdiri, bangkit, berperang, maka ketahuilah ya, kesusahan akan terjadi di seluruh bumi. Ini nubuatan yang Tuhan berikan tanggal 15 Oktober 2023 ya. Dan 3,5 masa itu di depan mata ya. Nah, jadi waktu Tuhan berfirman ya, saya tertidur ini. Setelahnya ya, saya tertidur seperti biasa. Saya sudah katakan, di saat saya ada berdoa dan mata saya ditarik dan tidak tertahankan, itu pasti Tuhan mau menyampaikan firman-Nya. Nah, setelah Tuhan berbicara ini ya, saya langsung tertidur. Karena ini jamnya ya, jam 7:12. Dan kemudian ada tulisan di bawah, mimpi ada yang berkata apakah sudah waktu lagi, jam 7:43. Nah, karena biasanya hanya 10-20 menit saya tertidur itu ya. Nah, jadi di dalam mimpi itu ada seorang yang berkata kepada seseorang yang sosoknya besar sekali ya. Nah, dan sesungguhnya di dalam mimpi itu saya seperti mengenali dia yang berkata ini ya. Nah, dia katakan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Ya. Dan suara itu, pribadi yang besar itu katakan, sudah sangat sedikit, tetapi sambil menangis. Ya. Ingat, seorang yang tadi bertanya itu mengatakan kepada Tuhan, apakah sudah sedikit lagi waktunya? Nah, jadi di dalam pertanyaan itu berarti sebelumnya sudah ada konfirmasi, iya kan? Nah, konfirmasi kalau dia akan datang. Nah, sehingga seseorang yang bertanya itu mengatakan, apakah sudah sedikit lagi waktunya?
Nah, waktu apa? Waktu kesudahan bumi ini, waktu kedatangan Tuhan, waktu endingnya dunia. Apakah sudah tinggal sedikit lagi? Dan Tuhan katakan sudah tinggal sedikit lagi, sambil menangis. Ya. Dia bersedih. Kenapa Tuhan bersedih? Kenapa dia menangis mengatakan waktunya sudah tinggal sedikit? Karena dia melihat domba-dombanya masih banyak yang jauh, tersesat, terhilang. Dan banyak domba-dombanya yang pergi darinya. Sementara hari sudah semakin senja. Saya pernah bersaksi kepada saudara. Saat itu saya melihat dia sedang duduk di bawah pohon. Ya, ini penglihatan yang Tuhan berikan. Dan di saat dia duduk di bawah pohon, ya, cara duduknya kakinya di sini, ditekukkan, jadi tangannya ke kakinya seperti tertunduk gitu. Sedih wajahnya, ya. Saya hanya melihat, tetapi itu wajahnya itu cahaya, ya. Tapi kita yang merasakan kesedihannya, ya. Nah, kemudian dia berdiri dan berjalan di tepi gunung, ya. Dia menatap langit. Dia katakan, ini sudah mulai gelap. Kalau di dalam penglihatan itu seperti pukul-pukul. Kalau di sini ya, karena beda terangnya di sini dengan di kota ya. Kalau di sini sekitar pukul 6:30 gitu ya. 6:30, karena 6:30 itu masih ada cahaya, ya. Nah, seperti itulah cahaya yang ditunjukkan. Jadi dia lihat ke langit. Dia katakan, hari sudah akan senja, tetapi domba-dombaku belum kembali. Nah, apa artinya? Dunia ini sudah akan selesai. Tuhan sudah akan datang membawa dombanya kembali, tetapi domba-dombanya belum ada yang kembali. Dia sudah mau membawa domba itu ke kandangnya. Tuhan sedang mau membawa kita ke sorganya. Tetapi apa? Tuhan melihat kalau domba-domba itu belum ada yang kembali. Ya. Tuhan melihat masih banyak jiwa-jiwa yang belum menyadari segala sesuatu, masih terlena dengan keadaan bumi ini. Jangan lengah, saudara. Ya. Saya benar-benar mengimani dan saya benar-benar tahu kalau umur dunia ini sudah tidak akan lama lagi. Hanya nggak tahu kapan, kan gitu aja. Tetapi tanda sudah Tuhan berikan. Ya. Kejadian di Israel itu bukan kebetulan, tetapi itu telah tertulis, ya. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik perang, gempa di mana-mana, semuanya sudah dinubuatkan. Sekarang apa lagi yang harus kita kerjakan? Ya, ini bukan zamannya lagi menimbun-nimbun harta, bukan zamannya lagi untuk memperluas daerah-daerah. Ya, apa ini ada serangga tiba-tiba? Ya. Bukan zamannya lagi, ya, untuk kita terdiam dan berpangku tangan. Tetapi ini zamannya kita benar-benar mengejar kekudusan, ya, bukan mengejar harta dunia. Tetapi ini zamannya mengejar kekudusan untuk masuk ke dalam bahtera, ya. Jadi supaya kita mengerti, amin. Kami juga berjuang. Saudara Immanuel juga berjuang, ya. Saya juga berjuang. Kami semua yang ada di sini juga berjuang, ya. Luar biasa kami dididik di sini. Luar biasa. Sampai sekecil apapun, ya. Bahkan kami dilarang untuk memegang ini. Kecuali itu hanya buka WA apa segala macam. Karena apa? Banyak orang yang tersesat karena ini. Ya. Membuka-buka handphone sekian jam bisa tahan. Ya, membuka berita, membuka apa bisa tahan sekian jam. Tapi baca firman Tuhan, ya, cukup setengah jam, 10 menit sudah cukup. Bagaimana bisa duduk diam dalam hadirat Tuhan, bermazmur di hadapan Tuhan? Nah,
Makanya kami siap diproses di tempat ini. Kami siap dibentuk. Karena apa? Dunia ini bukanlah milik kita. Dunia ini adalah tempat pertandingan, tempat sementara. Jadi ada tertulis, bodohlah orang. Bahkan ini di zaman Rasul Paulus sudah dituliskan. Cuman saya lupa, nanti saya cari ayatnya ya. Yang menimbun-nimbun harta di zaman ini katanya ya. Tetapi sekarang saya sampaikan kepada saudara, bodohlah orang yang menimbun-nimbun harta di zaman ini. Kenapa? Karena secara kacamata rohani, kacamata jasmani pun kita bisa melihat keadaan ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Makanya berhikmat. Jangan saudara dihanyutkan oleh siasat-siasat si iblis ya. Karena siasat iblis itu ngapain? Membuat manusia terlena, supaya lupa jikalau raja telah memanggil, jikalau raja telah menyatakan undangan dan mengingatkan kembali untuk hadir ke dalam pesta itu. Tetapi iblis tidak mau tinggal diam. Orang-orang yang telah menerima undangan akan pesta perjamuan itu dibuatnya terlena. Makanya dikatakan ya, ada mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, saya jawab dulu ya. Bu, saya mau bertanya tentang siapakah Ibu V dan Pak Aditya Nugroho. Katanya, saudara pun bisa melihat ya. Dunia ini nggak dongeng ya. Kita semua yang memiliki kepekaan akan Roh Kudus. Jangankan orang yang peka di dalam hal-hal kerohanian ya. Orang-orang seberang saja bisa tahu siapa mereka ini ya. Apa iya ada Tuhan di dalam dunia dalam rupa manusia ya, dan tinggal dengan istri orang. Dari buahnya lah engkau akan melihat ya. Jadi kalau saudara bertanya, saya menjawab. Karena ini penting juga. Karena banyak orang ya katanya ada malaikat Mikaelnya ya. Nah, ini saya ajarkan kepada saudara, jangan konyol ya. Kita juga harus pintar lah. Kita harus berhikmat untuk melihat pengajaran-pengajaran. Nanti dibuatnya seperti ini, ada katanya bentuk apa di sini ya? Bentuk merpati. Ya iyalah, kita berminyak muka ini kalau dimatikan lampu, ini minyak muka ini akan membentuk huruf T, ya. Dari segi kecantikan juga dikatakan seperti ini, ya. Kalau satu contoh, saya matikan lampu ini, tapi nggak usah matikan ya. Nanti sulit nyalainnya. Nah, gini aja kan kelihatan ada huruf T seperti ini. Itu minyak-minyaknya muka kita ini, karena diberi cahaya nanti dari bawah seperti itu. Atau ada pantulan saya sedikit. Nah, kemudian ya dipegang-pegang nanti ada cahaya seperti pedang, katanya ini pedang dari sorga. Ya iyalah, di atasnya lampu. Ya dikasih handphone ya adalah cahaya itu. Kalau satu contoh, ini saya ada di atas kepala saya cahaya, ya itu kan akan tegak lurus cahayanya seperti ini. Jadi bukannya pedang dari sorga. Ya, aneh-aneh. Jadi jangan percaya kalau sudah aneh-aneh ya. Katanya mengandung dia katanya Miriam di akhir zaman ya. Miriam apa Miriam, saya sih tidak terlalu tertarik, karena pertama sekali waktu saya diperlihatkan fotonya ya, ada seorang hamba Tuhan. Bu, coba lihat ini. Segitu melihat fotonya, langsung ada sesuatu hal besar yang Tuhan katakan ya. Kalau ini masih terikat perjanjian dengan dunia. Itu saja. Sampai si hamba Tuhan ini, Bu, coba lihat kembali, karena ini hamba Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan dan menyatakan kebenaran, Roh Kudus bilang sesuatu harus dibereskan dalam hidupnya. Itu saya belum dengar khotbahnya. Nah, setelah saya dengar khotbahnya, parah ini. Ya, orang yang nggak berpendidikan juga tahu kalau itu tidak benar. Jadi jangan konyol lah. Jangan percaya dengan hal-hal seperti ini ya. Nanti ada cahaya, oh ini pedang daripada surga katanya ya. Ditaruh lampu di atas, di bawah lampu dia dicocok-cocokkan seperti ini ya. Ada juga saya lihat di YouTube itu pengikutnya yang juga mengikuti. Jadi dia lihat ada cahaya-cahaya perempuan ini sama mamanya, dia sering bersaksi ya. Memang bagus kesaksiannya, tapi percaya dengan hal seperti ini. Saya bilang, oh itu inilah memang ya, sulit mencari kesempurnaan itu ya. Nah, jadi dilihat lagi seperti ini. Jadi di belakang saya ada cahaya katanya. Ya kalau ada lubang cahaya, ya itu akan memancarkan sinar ya. Nah, jadi saya sampaikan kepada saudara, sudah, ini saya berani berkata, karena dari dulu saya tidak berani menyampaikan di sosial media, tapi karena memang penyimpangan besar yang sudah dilakukan ya, di dalam hati ini sangat geram dengan yang namanya penyesatan ya. Nah, ini zamannya kita bukan dengan halusinasi ya.
Ini dunia yang harus kita hadapi. Nyata peperangan di hadapan kita. Jadi saatnya kita melihat segala sesuatu dengan apa hikmat Tuhan, ya. Nah, karena kita harus melihat dari buahnya. Waktu saya mendengar ibu itu berkhotbah, ini abdiku yang aku pilih, katanya, ya kan. Kalau kamu memberikan benda-benda ke abdiku ini, abdiku tidak akan menerima. Tetapi kalau kau memberikan uang akan diterima. Udah nggak beres ini. Dan lebih parah lagi, akan ada katanya 5 lelaki perkasa di zaman 1000 tahun yang jago bikin anak. Apa pengajaran apa seperti itu? Nah, dari situ saja apa saudara tidak bisa melihat, ya? Jadi itu semua kekonyolan, ya. Masa zaman 1000 tahun dibicarakan jago buat anak? Jadi nggak jelas. Yang seperti ini, ya, itu harus segera dituntaskan itu. Bahkan saya bilang sama Tuhan, berhentikan itu Tuhan. Tetapi gimana mau berhenti, ya? Karena apa? Sudah tertulis. Penyesat-penyesat itu akan muncul di akhir zaman. Celakalah yang menyesatkan dan celakalah yang disesatkan, ya. Nah, jadi kalau mau melihat kebenaran itu, saya sampaikan kepada saudara, ya, lihat dari buahnya. Karena banyak channel-channel di YouTube, setelah kita mengenali secara pribadi atau saudara bisa hubungi, ya. Nah, ternyata banyak karakter-karakter mereka yang keras, ya. Banyak mereka yang hanya ujung-ujungnya uang aja yang dipikirkan, ya. Jadi saya memang sangat tegas dengan orang-orang seperti ini. Makanya ada satu channel yang cukup terkenal, mungkin yang saudara sebutkan juga ini, ya. Itu di luar negeri sana. Saya diundang berapa kali berbicara di channel itu, saya tidak mau. Karena apa? Tuhan tidak mengizinkan saya berbicara. Sekali saya pernah hadir di channel itu. Karena Tuhan tidak berkenan. Karena channel itu untuk apa? Ya. Nah, karena di dalam kita ada pengenalan akan roh. Jadi kita mengetahui. Nah, dan saya melihat sang pembuat channel ini karakternya sangat keras, ya. Saya sudah ingatkan, tetapi keras, ya sudah. Saya diundang, saya tidak mau. Ya. Karena untuk apa? Saya harus hadir di situ dan ditonton orang hanya untuk menimbun-nimbun hartanya yang menjadikan menara Babel dalam dirinya, ya. Memang banyak orang yang akan diberkati, tetapi jalannya sudah salah, impartasi roh, ya. Nah, makanya saya dibilang sombong jadinya karena saya tidak hadir di channel itu. Karena sekalipun itu di luar negeri atau segala macam, karena kita berkhotbah, kita menyampaikan kebenaran bukan untuk ketenaran, ya, bukan untuk uang, tetapi kerinduan kita akan jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan, ya. Bukan karena banyaknya, karena yang masuk surga itu sedikit. Ya, yang masuk surga itu hanya sedikit. Oleh karena itu, berjuanglah saudara untuk masuk di dalam bilangan yang sedikit itu. Ya, waktu tinggal sedikit lagi. Ada beberapa orang yang saya layani di luar sana. Entah kenapa Tuhan taruhkan tawar hati di sini. Sampai saya katakan kepada mereka, tahu nggak kalian itu? Saya kadang menyampaikan ini seperti terpaksa karena saya tahu kalian sulit untuk berjuang. Akhirnya mereka tertunduk. Tetapi bagus seperti itu. Supaya apa? Mereka mendengar ada kalimat yang seperti itu sehingga mereka berjuang untuk bertobat. Makanya saya selalu bilang, saya bukan seorang yang menyampaikan, ya, khotbah-khotbah untuk mengenakan telinga. Ya. Makanya saya dibenci banyak orang. Karena apa? Ditembakin semuanya. Ketemu orang, di dalam kamu begini-begini. Tapi jangan kasih, ya. Nah, seperti itu. Jadi mari kita harus masuk ke dalam bilangan yang sedikit itu, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita kembali lagi ke dalam topik, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata orang yang tidak bisa menguasai diri tidak dapat itu berdoa. Kenapa dikatakan tidak dapat berdoa? Dia hanya mampu mengucapkan kata-kata doanya, tetapi di dalam hatinya berkecamuk. Maka bagaimana doanya ini akan Tuhan terima? Bagaimana doanya ini akan sampai kepada Bapa? Jikalau kemarahan, keegoisan, ya, ketersinggungan masih diam di dalam dirinya. Jadi buang, ya. Percepatan sedang terjadi, saudara. Sedang terjadi, percayalah. Ya.
Jadi kalau ada khotbah-khotbah yang mengatakan, oh dunia ini masih ada ribuan tahun lagi, kan dikatakan, nah, dunia katanya umurnya 6.000 sekian, jadi masih sisa sekian ratus tahun lagi katanya. Oh ini, ya. Jadi dia merasa masih hidup 100 sekian lagi, sementara umurnya sudah berapa tahun, ya. Nah entahnya tiba-tiba mati besok, kita kan nggak tahu. Karena kematian itu nggak pandang umur. Anak-anak pun mati, remaja, dewasa mati, orang tua mati. Semua orang menghadapi antrian kematian dan tidak pandang usia, ya. Jadi jangan kita karena ada penghitungan dari beberapa orang, ya. Nah, dari beberapa pengajaran, ya, puji Tuhan saya tidak dapat pengajaran-pengajaran itu. Karena apa? Tuhan tidak berkehendak saya mempelajari di luar daripada apa yang tertulis, ya. Tuhan tidak pernah mengizinkan saya membaca buku-buku lain. Hanya ini saja, ya. Sehingga saya tidak mengerti kalau dikatakan umur dunia katanya ada 6.000 tahun. Nah, ini kan Israel masih tahun 5.000 sekian, berarti masih ada sekian ratus tahun lagi katanya. Ya sudah, kalau persiapan saudara seperti itu. Yang saya tahu kematian itu tidak pandang usia itu saja. Jadi supaya di saat kematian itu pun ada, kita sudah berjaga-jaga, kita sudah bersiap-siap, ya. Nah, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hosana hidauka inhal hasana hidahodide inhal hasan. Tuhan berfirman, sesungguhnya waktunya sudah sangatlah singkat. Tuhan telah melihat keadaan bumi ini. Dunia sudah semakin ditutupi oleh kegelapan. Semakin sedikit cahaya. Semakin besar pelanggaran-pelanggaran. Semakin besar kejatuhan-kejatuhan. Tuhan berfirman, aku bukan Tuhan yang akan diam dengan semua ini. Tuhan berfirman, aku mempercepat segala sesuatu. Akulah yang duduk bertahta dalam kerajaan sorga, firman Tuhan. Tuhan berfirman, akulah yang akan menjemput para mempelaiku. Tuhan berfirman, aku akan datang. Waktuku sudah sangat sedikit, kata Tuhan. Aku berfirman bagi engkau, hai anak manusia, sampaikanlah kebenaran firmanku sampai ke seluruh penjuru bumi. Sangkal diri pikul salib. Sampaikanlah firmanku sampai ke ujung bumi. Karena akulah yang berkuasa. Akulah yang bertahta. Rohku diam dalammu. Berfirman bagi engkau, aku memberkatimu, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Beritahukanlah kepada seluruh bumi ini, bumi telah dipenuhi oleh kegelapan. Beritahukanlah kepada mereka, aku telah melihat keadaan bumi ini. Sudah semakin binasa. Kejahatan di mana-mana. Sangat besar memenuhi bumi. Aku melihat semuanya. Aku melihat keadaan bumi ini. Aku melihat kesungguh-sungguhanmu. Aku melihat perjuanganmu, pengorbananmu. Namun aku menemukan hanya sedikit cahaya di dalam kegelapan yang nantinya akan aku bawa menuju kerajaanku. Hanya sedikit, hanya sedikit. Sampaikanlah
hanya sedikitlah mereka yang masuk ke dalam kerajaanku. Oleh pelanggaran-pelanggaran mereka yang begitu besar di hadapanku, oleh ketidaktaatan mereka akan seluruh firmanku. Bukankah aku Tuhan telah berfirman bagi engkau, hai seluruh umat di seluruh bumi ini? Sungguh aku Tuhan yang telah berfirman bagi engkau, lakukanlah seluruh firmanku. Aku menyerukan suaraku kepada engkau. Kemanakah engkau berjalan? Kemanakah engkau pergi? Bukankah seharusnya engkau berdiri di dalam hadiratku? Bukankah seharusnya engkau berdiri di dalam hadiratku? Aku menyerukan bagi engkau, sudah tiba saatnya. Segalanya terjadi. Akan tergenapi masa-masa yang sukar, kesesakan yang akan memenuhi bumi. Tidakkah engkau melihat keadaan seluruh bumi sudah semakin hancur, sudah semakin kelam? Namun mengapa engkau masih berdiam diri, mengasihi bumi ini dengan segala keadaannya? Akulah yang harus engkau cari. Kejarlah kekudusan, hai anak-anakku, sebab akulah yang telah memberikan keselamatan bagi engkau. Di dalamkulah keselamatan itu. Di dalamkulah hidup yang kekal. Sungguh akulah yang memilikinya. Seharusnya engkau datang kepadaku. Namun kemanakah engkau pergi? Engkau terhanyut. Engkau terlena oleh keadaan di seluruh bumi ini. Keadaanmu yang telah menjerat kakimu untuk datang menghampiri tahtaku. Aku berfirman bagimu, sungguh bumi ini tidak akan lama lagi. Aku berfirman bagi engkau, masuklah ke dalam bahtera kekudusan. Masuklah. Masuklah. Sebab aku akan menghempaskan seluruh bumi ini. Kemurkaankulah yang akan kunyatakan akan seluruh bumi ini. Oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu. Oleh karena ketidaktaatanmu. Oleh karena ketidaksetiaanmu. Oleh karena engkau tidak peduli akan segala perintah-perintahku. Engkau merubah hukum. Engkau merubah waktu yang telah kutetapkan dalam firmanku. Sungguh, aku Tuhan melihat keadaan bumi ini. Sesungguhnya bumi ini telah hancur dengan segala keadaannya. Sangkallah diri, pikul salib. Engkau adalah orang-orang yang datang beribadah kepadaku. Aku berfirman bagimu, bawalah seluruh umatku, bawalah jiwa-jiwa datang kepadaku, bertekuk lutut di hadapanku, sebab sungguh sukarlah masa yang akan datang ke dalam bumi ini. Sebab sungguh kemurkaanlah yang akan datang menghampiri bumi ini. Bukankah aku telah berfirman bagi engkau, kesudahan segala sesuatunya sudah ada di hadapanmu. Akankah engkau masih berpangku tangan, berdiam diri,
dan menikmati segala keadaan bumi ini. Engkau harus bergerak cepat. Engkau harus melangkah maju dari keadaanmu saat ini. Sebab engkau harus bergerak cepat. Sebab masa kesukaran sudah ada di hadapanmu. Kesukaran untuk melakukan firman-Ku. Kesukaran dalam pertobatanmu. Bukankah aku telah berfirman bagi engkau? Maka lakukanlah. Hai anak-anak yang aku kasihi. Aku telah berfirman bagimu. Maka nyatakanlah firman-Ku. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Maka segalanya akan dibukakan bagi engkau. Ketahuilah, dalam kesetiaan, ketaatanmu akan seluruh firman-Ku. Akulah Tuhan yang akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Diberkatilah seluruh hidupmu. Hai anak-anak yang aku kasihi. Diberkatilah seluruh hidupmu. Engkau yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Ku. Ketahuilah, kepadamu akan dibukakan hal-hal yang rahasia akan kerajaan-Ku. Oleh karena hatimu yang berseru-seru kepadaku, aku mengasihimu. Aku melindungi engkau, menyertai engkau sampai kesudahannya. Segala puji-pujianmu lah yang aku nantikan. Kesudahan segala sesuatu sudah akan tiba. Penyertaanku besar akan setiap orang-orang yang jujur di hadapanku. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Katakanlah kepada seluruh bumi ini. Banyak jiwa-jiwa yang telah terhilang dan tersesat. Beritahukanlah, aku melihat segala keadaan ini. Aku melihat keadaan bumi ini. Banyak yang sudah terhilang. Maka engkau yang mendengarkan firman-Ku, bawalah jiwa-jiwa seluruh saudara-saudaramu memasuki hadirat-Ku, masuk ke dalam tahta kerajaan-Ku, karena akulah sumber kehidupanmu, sumber kedamaian. Sorga mulia menantikan engkau. Diberkatilah seluruh hidupmu sampai selama-lamanya. Kasih-Ku menyertai engkau senantiasa. Sampaikanlah kepada seluruh bumi, aku mengasihimu, aku menantikanmu, aku merindukanmu untuk diam dalam hadirat-Ku. Akulah Yahweh yang berkuasa. Di dalam nama Yahusua yang telah menyelamatkan engkau, diberkatilah engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, glory, hosana. Haleluya, hosana, hosana, haleluya, glory, glory, glory. Bersukacitalah. Amin, haleluya, terima kasih Bapak. Amin, haleluya. Hosana, hodina haka ina hala hasadu unina hana hala hasana. Sarhodina haka ina hala hasana. Sampai selama-lamanya. Bersukacitalah, bersaksilah sampai selama-lamanya. Itu pesan Tuhan terakhir ya. Bersukacitalah, bersaksilah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hosana hodina akaya nama sara ure dayana halhase sada i sada ure na hama sana ina halhasana.
Bersaksilah, sampaikanlah kepada seluruh bumi, hanya Dialah Raja di atas segala raja, yang layak disembah, dipuji dan dimuliakan. Sampaikanlah kepada seluruh bumi, saatnya sudah akan tiba. Ini suara-suara surga itu ya. Bersukacitalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Kalau Tuhan sudah berfirman, ya. Satu gemetar dalam hati ini, ya. Tetapi satu, ada damai. Di saat kita mendengarkan, Dia mengingatkan kita, ya. Nah, tapi itu jangan dibuat-buat. Itu nggak ada yang dibuat-buat, ya. Karena seorang yang Tuhan pilih untuk menyampaikan suara Tuhan nggak bisa berkata dari Tuhan padahal tidak dari Tuhan, nanti dia akan mati. Itu firman Tuhan, itu ada di Ulangan. Hosekayaho didahin hal hasadahu didahin hal hasana. Haleluya, haleluya, haleluya. Dikatakan lagi, naikkanlah puji-pujianmu di hadapan Tuhan, katakanlah terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam segala seruanmu, naikkanlah puji-pujianmu untuk menyenangkan hatinya. Ini sepertinya saya dibawa untuk sedikit puji-pujian ya. Kalau Tuhan sudah perintahkan, kita harus taat ya. Biar kita juga diberkati dengan puji-pujian ini. Walau itu nanti akan disenandungkan, mulut ini hanya dipakai ya. Berfirmanlah ya Bapa. Sadina kayani hari hosana ya dina hose. Dengarkanlah hai seluruh umat manusia, seruannya memanggil Engkau. Ayana namasedu, kaya dinaya namasedu, saya dinamasana. Haleluya. Serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan dan nyatakanlah, terpujilah Tuhan. Hodina masada, hodina inhalasana, hodina hasana, hodina hasana. Haleluya, haleluya. Beranjaklah, beranjaklah. Saya dina kaya nema sana. Berkumpullah hai seluruh umat manusia, katakanlah kemuliaan hanya bagi Dia. Halena ya nama sedehu, saya dihakayana hala hasana. Holy, di dalam bahtera yang kudus berkumpullah, nyatakanlah kekudusan, masuklah ke dalam bahtera. Saradawune namaste. Haleluya. Hosana, hosana, hosana. Hosana, 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 hosana. Holy, 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 holy. Seruan sorga menyatakan ya.
Mari jiwa-jiwa datanglah. Kudus, kudus, kudus. 2 hari lalu saya bermimpi. Bukan 2 hari lalu, tadi malam, karena baru tadi malam saya di sini. Saya bermimpi. Saya menyampaikan suara Tuhan di dalam mimpi saya. Mulut saya ditawan ya. Dikatakan, kuduslah, sebab aku Tuhanmu kudus. Ternyata tadi juga Tuhan bukakan, kuduslah, sebab aku Tuhanmu kudus. Ya. Haleluya, hosana, hosana. Ambil dari kunci biasa, masuk dari ini. Haleluya. Hudina masaduk mudina hana hasana. Hanya perintah kudus bagi kita. Kenapa dia katakan kudus? Karena dia akan datang. Hanya orang kuduslah yang akan bertemu dengan Tuhan. Hanya orang kuduslah yang akan melihat wajah Tuhan. Dinakayana hosana, milikilah hati yang sukacita. Haradahu kayana masreu dinana halasana, menyongsong hari kedatangannya yang begitu besar. Sebab dia akan datang dalam kemuliaannya. Sayada nama sedenayada, berkumpullah hai engkau putri Sion. Saradahu kayana halasana, seriukanlah. Kemuliaan hanya bagi engkau di tempat yang maha tinggi. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepadanya. Galatia pasal 5. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh,
maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia pasal 6. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.